Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah Teori Akuntansi Chapter 1 dan 2 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. PPT ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan saya Felicia Devian Siti Hawa dengan NIM 2019-12-11028. Saya Zarsafa Putri Nabila dengan NIM 2019-12-11-024. Saya Muhammad Aris Alwaritz dengan NIM 2019-12-11-052. Berikut presentasinya. Teori Akuntansi Chapter 1. Gambaran umum teori akuntansi. Apa itu akuntansi? Akuntansi dapat didefinisikan sebagai perangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan yang bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi diartikan sebagai yang pertama, seni. Akuntansi sebagai bidang pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang menuntut praktik untuk mengerjakannya. Kedua, sains akuntansi sebagai bidang pengetahuan menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya, dan bebas nilai. Yang ketiga, teknologi. Penggunaan pengetahuan ilmiah untuk menyediakan informasi keuangan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Apa itu teori? Didefinisikan Hendriksen yaitu seperangkat prinsip hipotesis, konseptual, dan pragmatis yang koheren, yang membentuk kerangka acuan umum untuk bidang penyelidikan. Apa itu teori akuntansi? Menurut Hendriksen, penalaran logis berupa seperangkat prinsip luas yang memberikan kerangka acuan umum di mana praktik akuntansi dapat dievaluasi dan memandu pengembangan praktik dan prosedur baru. Apakah suatu teori diterima tergantung pada bagaimananya. Yang pertama, baik itu menjelaskan dan memprediksi kenyataan. Kedua, baik itu dibangun secara teoritis dan empiris dan dapat diterima implikasinya. Teori akuntansi adalah konsep modern dibandingkan dengan matematika atau fisika. Bahkan karya tulis Pacioli tentang double entry accounting berfokus hanya pada documenting practice dan tidak menerangkan teori yang mendasarinya. Tujuan teori akuntansi adalah untuk menerangkan praktek akuntansi yang sementara dijalankan dan menyediakan dasar pengembangan praktek. Perkembangan akuntansi teori sebagian besar tidak terstruktur. Menurut Chambers, akuntansi telah sering digambarkan sebagai kumpulan praktik yang telah dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan praktis daripada oleh pemikiran yang disengaja dan sistematis. Dikembangkan untuk menyelesaikan masalah yang muncul, reaktif, dengan pendekatan ad hoc. Menyebabkan inkonsistensi dalam praktik, misalnya metode penyusutan yang berbeda. Kemudian konseptual framework projects tidak menyelesaikan ketidakkonsistenan dalam praktek dan bahkan seringkali digunakan untuk pembenaran ketidakkonsistenan tersebut dibanding untuk penyelesaiannya. Prateori pada 1400-an hingga 1800 sebelum formalisasi sistem double entry di tahun 14.000-an 1400-an sangat sedikit ditulis tentang teori yang mendasari praktik akuntansi. Selama periode perkembangan dari sistem double entry, penekanan utama adalah pada praktek. Tidak sampai 1494, seorang biarawan Fransiskan Fra Pacioli menulis buku pertama untuk mendokumentasikan sistem akuntansi double entry seperti yang kita kenal. Judulnya adalah Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, atau ulasan aritmatika, geometri, dan proporsi.
Untuk 300 tahun setelah 1494, Risalah Pacioli, perkembangan akuntansi terkonsentrasi memperbaiki pada praktek. Hal ini disebut sebagai periode prateori. Menurut Goldberg, tidak ada teori akuntansi yang dirancang dari zaman Pacioli hingga pembukaan abad ke-19. Sampai tahun 1930-an, perkembangan teori akuntansi yang agak khusus untuk sesuatu, maksud, dan tidak jelas, berkembang karena mereka dibutuhkan untuk membenarkan praktek-praktek tertentu. Kemudian perkembangan namun di tahun 18-an menyebabkan formalisasi praktek yang ada dalam buku pelajaran dan metode pengajaran. Secara khusus, pertumbuhan sektor bisnis dan pembangunan jaringan kereta api di Amerika Serikat dan Inggris meningkatkan permintaan untuk informasi akuntansi rinci, untuk teknik memperbaiki, dan untuk praktek akuntansi, seperti penyusutan, sifat jangka panjang, aset, dan keuangan baru yang tertampung. Akuntansi pragmatis tahun 1800 hingga 1955. Periode ilmiah umum, berdasarkan pengamatan empiris praktek, kemudian memberikan penjelasan tentang praktik akuntansi, kemudian berfokus pada sudut pandang akuntansi yang ada. Akuntansi normatif tahun 1956 dan 1970. Yang pertama berusaha untuk menetapkan norma untuk praktik akuntansi yang terbaik, berfokus pada apa yang seharusnya atau yang ideal. Kemudian merosot menjadi pertempuran antara sudut pandang yang bersaing, kemudian dua kelompok mendominasi, yaitu ada pendukung kerangka konseptual, kritik biaya historis. Periode 1956 sampai 1970 diberi label masa normatif. Selama periode ini, peneliti kurang peduli tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam praktek dan lebih peduli tentang pengembangan teori-teori yang ditentukan, apa yang harus terjadi. Yang ketiga, pada periode sebelum 1956, beberapa penulis menghasilkan karya normatif awal yang terutama berkaitan dengan isu seputar dasar yang tepat untuk penilaian aset dan klaim pemilik, dan yang termasuk referensi ke dalam inflasi. Faktor-faktor yang mendorong matinya periode normatif meliputi yaitu pertama, kemungkinan satu teori normatif tertentu diterima secara umum. Kedua, penerapan prinsip ekonomi keuangan. Ketiga, ketersediaan data empiris dan metode pengujian baru. Kritik utama dari teori normatif adalah yang pertama, mereka tidak selalu melibatkan pengujian hipotesis empiris. Kemudian mereka tidak didasarkan pada penilaian nilai. Akuntansi positif 1950 hingga sekarang. Ketidakpuasan dengan teori normatif dikombinasikan dengan meningkatnya akses terhadap set data empiris dan pengakuan meningkatnya argumen ekonomi dalam literatur akuntansi, menyebabkan pergeseran ke bentuk baru dari empirisme yang beroperasi di bawah label luas teori positif. Selanjutnya, suatu pergeseran kepada bentuk empiris yang disebut teori positif itu dimulai dari periode ilmiah umum, mencari keterangan praktek-praktek akuntansi yang diobservasi, apakah akuntan yang mempraktekkan menghasilkan objektif keputusan bermanfaat, apakah memenuhi peran-peran yang lain, apakah tidak baik atau lebih baik, dengan kemungkinan usulan alternatif. Next. Lalu kekurangan utama adalah pemaksimalan kekayaan telah menjadi jawaban untuk menjelaskan semua praktik akuntansi dan informasi yang dilaporkan. Itu bergantung secara berlebihan pada teori keagenan dan asumsi yang meragukan tentang efisiensi pasar. Next.
Untuk penelitian perilaku, itu berkaitan dengan implikasi sosiologis, angka akuntansi, dan tindakan terkait pemain kunci. Muncul pada tahun 1950-an, meskipun penerimaan tumbuh sejak tahun 1980-an, teori akuntansi positif masih mendominasi. Next. Tujuan utamanya adalah memberikan keterangan dan memprediksi praktik akuntansi. Teori ini bergantung pada manajer menjadi memaksimalkan kekayaan yang lebih suka memiliki kekayaan lebih daripada kurang, bahkan dengan mengorbankan para pemegang saham. Jika manajer dibayar sebagian dengan bonus berdasarkan laba akuntansi yang dilaporkan, para manajer memiliki insentif untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang memaksimalkan pendapatan dilaporkan dalam periode ketika mereka cenderung untuk menerima bonus. Next. Teori ini mengarah pada prediksi atau hipotesis bahwa manajer yang dibayar melalui rencana bonus menggunakan metode akuntansi income increasing lebih dari manajer yang tidak dibayar melalui rencana bonus. Next. Literatur positif melibatkan hipotesis yang berkembang tentang realitas yang kemudian diuji dengan mengamati realitas. Pendekatan ini telah menarik kritik yang sebagian besar didasarkan pada mode tampaknya bias di mana teori positif mengabaikan sudut pandang alternatif. Hal ini mengakibatkan kebangkitan, terutama di tahun 1980-an dalam penelitian perilaku. Penelitian perilaku terutama berkaitan dengan implikasi sosiologis yang lebih luas dari angka akuntansi dan tindakan terkait pemain kunci seperti manajer, pemegang saham, kreditur, dan pemerintah karena mereka bereaksi terhadap informasi akuntansi. Next. Teori akuntansi perilaku cenderung berfokus pada pengaruh psikologis dan sosiologis pada individu dalam penggunaan dan atau penyusunan akuntansi. Tahun 1980-an dan berkesinambungan menjadi penting. Penelitian perilaku dalam akuntansi muncul di awal 1950-an dan pertama kali muncul dalam literatur akuntansi pada tahun 1967. Sementara penelitian perilaku telah tumbuh dalam penerimaan. Teori akuntansi positif saat ini mendominasi literatur penelitian akuntansi. Next. Kecenderungan dalam teori akuntansi yang telah dijelaskan sejauh ini berkaitan dengan akademis dengan keduanya, yaitu ada akademis, penelitian yang dilakukan dan ditekankan oleh peneliti akademis, dan profesional, penelitian yang telah ditekankan dan baik disponsori atau dilakukan oleh mereka dalam praktek yang mencari teori untuk menjelaskan atau meresepkan praktik akuntansi. Next. Lalu perkembangan terkini. Perkembangan akademis dan profesional dalam teori akuntansi cenderung mengambil pendekatan yang berbeda. Penelitian akademis berfokus pada pasar modal, teori keagenan, dan aspek perilaku. Profesi telah mencari pendekatan yang lebih normatif. Praktik akuntansi apa yang harus diadopsi? Next. Kerangka konseptual dibangkitkan pada tahun 1980-an, menyatakan sifat dan tujuan pelaporan keuangan, menetapkan kriteria untuk memutuskan antara praktik akuntansi alternatif dan SAC 1 hingga 4. Next. Kerangka konseptual perkembangan terbaru, proyek bersama antara IASB dan FASB, harmonisasi internasional praktik akuntansi melalui satu set standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS yang konsisten. Next.
Kerangka konseptual yang mendasari IFRS mendukung langkah menuju pertama, praktik akuntansi yang menyediakan informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan oleh investor dan pihak lain, lalu mengakui semua keuntungan dan kerugian dalam periode akuntansi di mana mereka terjadi, dan pengukuran menggunakan nilai keluar. Next. Lalu selanjutnya itu chapter 2 tentang konstruksi teori akuntansi. Next. Yang pertama itu ada ada teori pragmatis. Itu periode dari 1800 hingga 1955 sering disebut sebagai masa ilmiah umum. Selama periode ini, perkembangan teori yang paling prihatin dengan memberikan penjelasan praktek. Penekanannya adalah pada penyediaan suatu kerangka menyeluruh untuk menjelaskan dan mengembangkan praktik akuntansi. Teori yang dikembangkan terutama berdasarkan analisis empiris, metode yang paling sering diadopsi dalam ilmu fisika. Analisis empiris bergantung pada pengamatan dunia nyata daripada hanya mengandalkan logika. Ini melibatkan pengembangan teori berdasarkan apa yang diamati. Sebagai contoh, selama periode ilmiah umum teori akuntansi, teori tentang bagaimana akun tersebut dikembangkan menggunakan metode analisis empiris. Next. Teori pragmatis ini didasarkan pada bagaimana perusahaan sudah melakukan akun, karena teori yang bertujuan untuk memberikan pada kerangka keseluruhan untuk semua masalah akuntansi dan karena mereka dikembangkan secara empiris, sehingga mereka diberi label ilmiah umum. Pada tahun 1936, American Accounting Association merilis pernyataan tentatif prinsip akuntansi yang mempengaruhi laporan korporat. Tahun 1938, American Institute of Certified Practicing Accountants membuat kajian independen dari prinsip akuntansi dan merilis sebuah pernyataan prinsip akuntansi ditulis oleh Sanders, Hatfield, dan Moore. Next. Pada tahun yang sama, AICPA membentuk Accounting Procedures Committee yang menerbitkan serangkaian buletin penelitian akuntansi. Sifat buletin ini dan publikasi teori akuntansi yang pada saat itu yang dirangkum dalam bentuk buletin nomor 42 yang dikeluarkan selama periode 1939 hingga 1953. 8 dari laporan ini adalah terminologi. Yang 34 lainnya adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Komite Prosedur Akuntansi yang diarahkan kepada segmen dari praktik akuntansi di mana masalah yang paling menuntut dan dengan mana bisnis dan profesi akuntansi yang paling peduli pada saat itu. Next. Pendekatan pragmatis deskriptif itu berdasarkan perilaku yang diamati dari akuntan. Lalu, teori yang dikembangkan dari bagaimana akuntan bertindak dalam situasi tertentu dan diuji dengan mengamati apakah akuntan bertindak dengan cara yang disarankan teori adalah pendekatan induktif. Next. Kritik terhadap pendekatan pragmatis deskriptif tidak mempertimbangkan kualitas tindakan akuntan, tidak menyediakan praktik akuntansi untuk ditantang, dan berfokus pada perilaku akuntan bukan pada pengukuran atribut perusahaan. Next. Pendekatan pragmatis psikologis itu tergantung pada pengamatan reaksi pengguna terhadap keluaran akuntan. Reaksi diambil sebagai bukti bahwa keluarannya berguna dan mengandung informasi yang relevan. Next. Kritik terhadap pendekatan pragmatis psikologis, beberapa pengguna mungkin bereaksi dengan cara yang tidak logis. Mungkin juga memiliki respons yang telah ditentukan sebelumnya, dan mungkin tidak bereaksi ketika mereka seharusnya.
Selanjutnya, ada teori sintaksis dan semantik. Semantik adalah menekankan pembahasan tentang masalah penyimbolan dari kejadian yang sebenarnya terjadi ke tanda-tanda bahasa atau elemen statement akuntansi. Teori ini banyak membahas pendefinisian arti suatu elemen, pengidentifikasian atribut, dan jumlah rupiah. Sintaksis adalah membahas mengenai bagaimana kegiatan yang telah dirumuskan melalui teori semantik diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan, meliputi pula hubungan unsur-unsur yang membentuk struktur laporan keuangan atau struktur akuntansi. Next. Input semantik adalah transaksi dan pertukaran yang dicatat dalam voucher, jurnal, dan buku besar. Input kemudian dimanipulasi berdasarkan premis dan asumsi akuntansi biaya historis. Dikritik karena tidak ada verifikasi empiris independen dari output yang dihitung. Outputnya mungkin dikritik karena sintaks yang buruk, tidak akurat. Misalnya berbagai jenis ukuran moneter ditambahkan bersama-sama. Outputnya mungkin akurat secara sintaksis, tetapi tetap tidak bernilai karena kurangnya akurasi semantik atau kurangnya korespondensi dengan peristiwa, transaksi, atau nilai dunia nyata. Akuntansi biaya historis dapat menghasilkan keluaran yang akurat, tetapi memiliki sedikit atau tidak ada utilitas sama sekali. Artinya, mereka tidak berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, kecuali untuk memverifikasi entry akuntansi. Next. Teori normatif. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, yaitu pada zaman keemasan, muncullah rekomendasi kebijakan. Apa sebaiknya menjadi berkonsentrasi pada turunan, pendapatan sebenarnya atau keuntungan, dan praktik yang meningkatkan kegunaan keputusan, serta berdasarkan proposisi analitik dan empiris. Laporan keuangan harus berarti apa yang mereka katakan. Next. Penghasilan sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ukuran tunggal untuk aset. Yang kedua, angka keuntungan yang unik dan benar. Dan untuk kegunaan keputusan, yaitu tujuan dasar akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan pengguna laporan akuntansi tertentu dengan menyediakan data akuntansi yang berguna. Next. Di sini terdapat proses keputusan teori normatif yang berawal dari sistem akuntansi perusahaan X sebagai perusahaan, kemudian model prediksi pengguna, dan yang terakhir model keputusan pengguna. Next. Teori positif. Menguji secara empiris tentang hipotesis akuntansi dengan kejadian sebenarnya. Teori ini menjelaskan, menggambarkan, atau memprediksi fenomena yang diamati, seperti mengapa akuntan melakukan apa yang mereka lakukan. Perbedaan dengan teori normatif adalah bahwa teori normatif menjelaskan secara preskriptif, sementara teori positif menjelaskan secara deskriptif, eksplanatori, dan prediktif. Next. Dan teori positif diperluas selama tahun 1970-an. Berdasarkan pengalaman atau fakta
dari dunia nyata. Dan teori positif menjelaskan alasan untuk praktik saat ini, memprediksi peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan, dan perbedaan utama antara teori normatif dan positif adalah bahwa teori normatif bersifat preskriptif, sedangkan teori positif bersifat deskriptif, explanatory, atau prediktif. Next. Perspektif yang berbeda. Terdapat pendekatan ilmiah. Yang pertama, memiliki asumsi yang melekat bahwa dunia yang akan diteliti adalah realitas objektif. Yang kedua, dilakukan dengan hipotesis tambahan. Yang ketiga, memiliki asumsi tersirat bahwa teori yang baik berlaku dalam keadaan yang konstan di seluruh perusahaan, industri, dan juga waktu. Next. Kritik terhadap metode ilmiah. Yang pertama, penelitian statistik skala besar cenderung menyatukan semuanya. Yang kedua, itu dilakukan di lingkungan yang sering jauh dari dunia atau perhatian akuntan. Next. Kemudian sekarang kita masuk ke pendekatan naturalistik. Yang pertama, pendekatan yang pertama adalah menyiratkan bahwa tidak ada asumsi atau teori yang terbentuk sebelumnya. Yang kedua, pendekatan yang kedua berfokus pada masalah dunia nyata spesifik perusahaan. Next. Sekarang kita masuk ke perspektif yang berbeda dengan cara perspektif memandang dunia. Dari teori anggapan, yang pertama, realitas sebagai struktur beton. Yang kedua, realitas sebagai proses konkret. Yang ketiga, realitas sebagai bidang informasi kontekstual. Yang keempat, realitas sebagai wacana simbolik. Kelima, realitas sebagai konstruksi sosial. Dan yang keenam, realitas sebagai proyeksi imajinasi manusia. Next. Untuk kategori 1 sampai dengan 3, lebih tepatnya menggunakan pendekatan saintifik. Dan untuk kategori 4 sampai dengan 6 menggunakan pendekatan naturalistik karena lebih tepat. Next. Sekarang kita masuk, di sini ada tabel a comparison of scientific and naturalistic research. Jadi di tabel ini adalah mengcompare scientific dan naturalistik. Ontological assumption untuk scientific research yang pertama adalah reality is objective and concrete. Maksudnya adalah reality itu objektif dan juga konkret. Yang kedua, accounting is objective reality. Akuntansi adalah objektif yang nyata. Untuk naturalistic research, reality is socially constructed and a product of human imagination. Yang kedua, accounting is constructed reality. Dan untuk epistemological approach, yang pertama, di kolom scientific research, piecemeal advancement of knowledge. Yang kedua, reductionism. Yang ketiga, testing of individual hypothesis. Yang keempat, laws capable of generalization. Untuk kolom naturalistic research, yang pertama ada holistic. Yang kedua, complexity of the world cannot be solved by reductionism. Yang ketiga, irreducible laws. Untuk metodologi, di kolom scientific research, yang pertama, structured.
Yang kedua, prior theoretical base. Yang ketiga, empirical validation or extension. Untuk di kolom naturalistic research, yang pertama unstructured, yang kedua no prior theory. Jadi biasanya ini tuh dari scientific research dan naturalistic research adalah bertolak belakang. Untuk methods yang di bagian scientific research, yang pertama syntactic model formulation, yang kedua empirical induction to form hypothesis, yang ketiga appropriate statistical methods. Untuk bagian naturalistic research, yang pertama case studies, yang kedua exploration by flexibility, yang ketiga experience of events. Next. Penerapan ilmiah diterapkan dalam akuntansi. Kesalahpahaman tentang tujuan. Yang pertama adalah kesalahpahaman jadikan ilmuwan dari praktisi akuntansi. Kesalahpahaman yang kedua, peneliti sama dengan praktisi, yaitu keinginan untuk kebenaran mutlak. Next. Pendekatan ilmiah diterapkan untuk akuntansi yang selanjutnya. Metode ilmiah tidak mengklaim memberikan kebenaran. Dan juga ini mencoba untuk memberikan bukti persuasif yang dapat menggambarkan, menjelaskan, atau memprediksi. Next. Masalah untuk teori audit konstruksi. Auditing adalah proses verifikasi yang diterapkan pada input dan proses akuntansi. Next. Masalah untuk teori audit konstruksi yang selanjutnya. Auditor memberikan opini atas yang pertama, apakah laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku? Opini yang kedua, apakah pernyataan tersebut memberikan pandangan yang benar dan adil? Next. Masalah untuk teori akuntansi konstruksi yang selanjutnya, ada era normatif akuntansi bertepatan dengan pendekatan normatif teori audit. Dan kedua, sebelum positif akuntansi telah menyebabkan pendekatan positif untuk teori audit. Next. Sekarang kita masuk ke ringkasan dari chapter 2. Yang pertama, banyak pendekatan yang berbeda untuk perumusan teori dalam akuntansi. Dan yang kedua, evolusi teori akuntansi. Yang pertama, positif dengan normatif. Yang kedua, ilmiah dengan naturalistik. Next. Sekarang kita masuk ke istilah dan konsep utama. Yang pertama, pendekatan pragmatis deskriptif. Yang kedua, pendekatan pragmatis psikologis. Yang ketiga, teori sintaksis dan semantik. Yang keempat, akuntansi biaya historis. Yang kelima, teori normatif. Yang keenam, teori positif. Yang ketujuh, pendekatan ilmiah terhadap teori. Yang kedelapan, pendekatan naturalistik untuk teori. Dan yang kesembilan adalah teori audit. Next. Sekian dari presentasi video dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.